Dua kabar berita terbaru yang pastinya kabar penting inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Berita yang pertama, Bareskrim tetapkan Panji Gumilang Al-Zaitun tersangka kasus penodaan agama. Berita yang kedua, ini alasan Polri tak langsung tahan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama. Status tersebut disematkan terhadapnya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG sebagai tersangka, tutur Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Menurut Juhandani, Panji Gumilang memberikan keterangan ke penyidik dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, pemeriksaan telah selesai namun masih berlanjut hingga 5 kali proses koreksi. Selanjutnya pada pukul kurang lebih pukul 21.15 waktu Indonesia Barat penyidik langsung memberikan surat penangkapan disertai dengan penetapan tersangka. Saat ini PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka, jelas dia. Periksa 40 saksi dan 17 ahli. Juhandani tidak merinci lebih jauh lokasi penahanan dari Panji Gumilang. Terlebih, masih ada waktu 1x24 jam sebelum proses penahanan dilakukan usai ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti elektronik, keterangan, dan ahli penyidik telah mengumpulkan 3 alat bukti dan 1 surat, Juhandani menandaskan. Ini alasan Polri tak langsung tahan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, alasan tak ditahannya Panji Gumilang, usai pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun resmi ditetapkan jadi tersangka, lantaran Panji Gumilang masih melakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan. Dia mengatakan, pemeriksaan lanjutan itu dilakukan setelah penyidik menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Meski demikian, penyidik masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menahan pimpinan Ponpes Al-Zaitun untuk melakukan penahanan Panji Gumilang. Penyidik masih mempunyai 1x24 jam, jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini, kata Juhandani di Mabes Polri, Jakarta, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Lebih lanjut Juhandani mengatakan, pemeriksaan lanjutan terus dilakukan polisi terhadap Panji Gumilang, meski statusnya telah dinaikkan sebagai tersangka. Saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka, kata Juhandani. Semua sepakat, lanjutnya, untuk menaikkan saudara PG Panji Gumilang menjadi tersangka, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat menggelar konferensi pers, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Selanjutnya pada pukul 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan, sambungnya. Diketahui, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023 pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang memenuhi panggilan kedua Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri. Pemanggilan Panji Gumilang oleh Mabes Polri, terkait kasus dugaan penistaan agama. Sementara, materi pemeriksaan yang ditanyakan oleh penyidik seputar laporan terhadap Panji soal penistaan agama. Pukul 15 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa, adapun materi pemeriksaan terkait dengan keterangan yang bersangkutan, sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama. Ucapnya, diketahui, pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dimulai sejak Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, siang sekitar pukul 13.22 waktu Indonesia Barat. Kemudian, setelah hampir 5 jam pemeriksaan pun selesai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pemeriksaan selesai. Namun yang bersangkutan masih mengoreksi kurang lebih 5 kali proses mengoreksi. Bolak-balik dibetulkan penyidik, katanya.